Oke, bisa dimulai lagi ya. Oke. Tolong, tolong. Oke. Udah? Udah tenang? Ambil napas dulu, ambil napas. Baik. Kembali ya. Kalau mau ngobrol, pilihannya dua, keluar atau pakai chat saja. Oke? Baik. Saya lanjutkan. Terus sampai mana ya? Baik. Intinya begitu. Kita pengen belajar. Dengan cara yang harapannya itu menyenangkan saudara. Ya, anggaplah ini satu tantangan yang saudara hadapi dan jangan berfokus pada hasil ujian saja. Nilai biasa saja. Saya tuh nilai di ijazah saya waktu saya kuliah itu ada A, B, C, D. Lengkap. A, B, C, D ada semua. Jadi kalau nilai A semua, enggak juga. Saya lebih suka yang beragam gitu. Warna ada D-nya gitu sekali-kali. Masih bisa lulus kan, Dek? Di UMKT itu D2 boleh masih lulus. Jadi kalau punya nilai D maksimal itu 2. Gitu. Silakan Bu, nanti di jasa saya ada tuh D. Di S2 saya punya nilai C dan nilai D juga. Lulus saja dan saya jadi dosen. Ya kan? Nikmati aja ya. Oke, next. Bagi seorang mahasiswa hukum, ataupun sarjana hukum, nanti saudara itu diharap oleh orang-orang. Diharap betul sama teman-teman orang non-hukum itu bicara tentang kasusnya. Oh, saya punya perkara ini. Minimal, Pak, saya punya utang. Nah, kalau udah punya utang, saya agak susah bilang jawabnya, kan gitu. Pak, saya punya masalah begini, Pak, dan begitu. Urusan hukumnya bagaimana? Kemarin ada teman nanya mau beli rumah, dia bilang, ini gimana nih? Ini aman apa enggak? Sekedar itu, hanya masalah aman atau tidak aman, orang akan nyari kita. Oh, saya tidak ahli di bidang itu. Nah, ya itu lain cerita ya. Minimal kita tahu gambaran umumnya. Memang kita tidak, tapi minimal kita tahu sedikit-sedikit. Apalagi berkaitan dengan hukum acara ini, kalau ada teman kita, saudara kita, atau siapa kita itu punya masalah hukum. With our knowledge, kita bisa bantu mereka itu ketahui. Dan yang lebih bagi saya adalah kalau kita memperjuangkan hak-hak. Ketika ada seorang perempuan, sebut saja namanya Lesti, itu bukan nama sebenarnya. Ya. Punya suami, ya, bukan nama sebenarnya, inisial aja. Inisialnya Rizky. Ya. Gitu. Nah, perempuan itu datang ke kita, misalnya ya, terutama teman-teman yang perempuan ini ya, sering dia cerita. Nanti kan temukan tuh, atau mudah-mudahan tidak hadapi sendiri ya. Kata temukan, saya tuh diginiin sama suami saya, disakiti. Suami saya tuh kasar, suka main tangan dan sebagainya. Bisa bantu apa kita? Bagi orang hukum, kita yang dirasa dia sangat percaya dengan kita, trust dengan kita. Wah, sebentar ya, saya lupa. Waktu mata kuliah pidana saya nggak terlalu ngerti. Saya dapat C misalnya gitu. Enggak, dia nggak butuh C. No. Kayak gitu. Wah, saya mau ngurus cerai nih. Gimana caranya? Gitu kan misalnya ya. Kita harus jawab. Oh, saya tahu tuh begini. Walaupun saya bukan lawyer, saya tahu gambaran umumnya. Dia tanya butuh gambaran umumnya. Yang butuh gambaran detail itu kan lawyernya. Ya. Tapi dia butuh gambaran umumnya. Enggak sepele. Nanti saudara dalam keluarga besar tahu saudara kuliah hukum itu nanti dicari. Oh, kamu lulusan hukum kan, dicari ini gimana dan sebagainya. Sama kayak teman saya itu lulusan elektro.
Ya lulusan elektro itu nggak semuanya begitu paham tentang mesin detailnya ya. Tapi kalau ada apa namanya kipas angin rusak, TV rusak, pasti dicari dia. Walaupun dia nggak ngerti juga. Tapi kan itu saya ingin menegaskan bahwa gambaran bahwa kita tuh dicari orang. Oke? Kita dicari orang. Buat apa? Solve the problem. Menyelesaikan masalah. Tanpa masalah. Enggak ya, itu pegadaian. Kita itu kan, apalagi kalau nanti jadi lawyer, kita tuh bisa defend, membela, memajukan, mempromosikan, memperjuangkan hak gitu ya. Mengungkapkan, create something, atau bikin perubahan. Flyover depan itu, dalam beberapa postingan itu kan, daerah wilayah sana kayaknya, itu ada yang rusak. Kalau orang diam-diam saja, itu orang ya cuek-cuek saja. Tapi ketika ada yang speak up dan sebagainya, itu membuat perubahan. Change something. Saya punya teman ini, saya gambarkan ya, seorang sama-sama mahasiswa. Berapa orang mahasiswa dulu menggugat ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, tentang apa? Undang-undang Sisdiknas. Bagi mereka, pendidikan itu bukan komersial. Sehingga harus begini. Dan mereka menang. Statusnya mereka mahasiswa seperti saudara. Ada yang semester 5, ada yang semester 6, ada semester 7, semester 8, sekitar itu. Ada sekian belas atau 20-an orang mengajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata mahasiswa itu bisa bikin perubahan. Gitu ya. Sekali lagi, saya bukan provokator. Oke. Berkaitan dengan ini, kita sebagai orang hukum kan bicara tentang, ini berkaitan profesi ya, ini profesi advokat. Tapi tidak harus saudara jadi advokat ya. Tapi orang hukum lah secara umum itu, karena ini sebenarnya mata kuliah tentang advokatan. Tapi saya ingin berikan gambaran saja. Bahwa kita itu ingin memposisikan semua orang itu sama di mata hukum. Dia pejabatkah atau orang biasa? Dia laki-laki kah, perempuan kah? Kalau dulu dianggap perempuan itu lemah dan sebagainya. Nggak bisa kamu itu, monggo. Nggak bisa kamu itu setara dengan laki-laki dan sebagainya dalam urusan tertentu. Ternyata ya tugas kita untuk memperjuangkan hak-hak yang memang benar hak ya. Memang laki-laki dan perempuan pasti ada bedanya gitu. Nggak mungkin laki-lakinya melahirkan kan gitu. Laki-laki nggak mungkin meminta hak cuti hamil gitu. Perempuan punya hak itu. Tapi laki-laki sebenarnya ada punya hak di beberapa negara itu dibiarkan. Apa? Hak mengurus anak. Dalam artian ketika lahiran itu kan perempuan cuti melahirkan. Tapi kan suaminya itu juga punya kewajiban untuk mengurusi. Nah, karena ada kewajiban itu muncul juga suami punya hak cuti juga dalam urusan itu. Bukan melahirkannya, tapi dalam pengurusan itu. Silakan. Lebih-lebih kita punya urusan human right. Banyak orang ngomongin human right ini hanya masalah pidana. Ini biasanya ngomonginnya masalah kasus pidana. Padahal tidak. Kasus yang paling banyak bagi saya, itu keperdataan. Wah ini kan urusan sama negara sama itu. Enggak juga. Dalam hubungan kita ini juga berkaitan dengan itu. Memperoleh peradilan itu kan memperoleh peradilan. Dalam sini pendidikan. Memperoleh pendidikan itu hak yang 100 tahun lalu tidak dibayangkan ada begini. Laki-laki duduk seimbang dengan perempuan untuk belajar kuliah. Itu 100 tahun yang lalu belum terbayangkan begini. Ada ya 1, 2, 3 orang. Itu pun dia ningrat.
Tapi sekarang saudara bersyukur punya proses seperti ini. Oke, thank you. Baik. Maka dengan konstruk yang tadi saya ingin memulai bahwa kita akan belajar tentang intinya mata kuliah ini itu bicara tentang proses mengurus suatu perkara dari awal sampai akhir nanti. Nah, itu jalannya panjang lagi saya. Sengajanya nyari yang ini ya, Fat. Baik. Maka jam berapa nih? Saya sampai jam berapa ya? 11 kan ya? Baik, total mahasiswanya ada berapa nih? Total mahasiswanya ada 48. 9. Tapi tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 35. Oke, 35. Oke, ini tuh proses tahapan yudisial, tahapan yang akan dilakukan oleh orang yang berperkara atau orang yang mewakili dia sebagai pengajar. Dari sidang pertama sampai nanti di upaya hukum. Oke, itu ya. Dengan start bahwa kita ingin belajar ini, kita pengen tahu kalau kita memproses ini seperti apa. Maka saya ingin bagi jadi 7 kelompok, masing-masing 5 orang berarti ya. Bicara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sebentar, saya bikinkan. Baik, ini kita sedang bicara tentang tahapan yudisial dari awal sampai akhir. Maka sebelum, karena ini anggap ini saudara pengen tahu, maka saudara saya minta nanti akan berdiskusi dalam kelompok selama sekitar 15 menit, membahas materi yang berkaitan dengan tahapan ini. Saya sudah kumpulkan jadi 7 materi, ya. Ini dari kelompok 1 sampai kelompok 7 akan membahas ini. Oke. Kelompoknya saya campur saja ya. Kelompok sampai campur. Saudara kan 15
Selama 15 menit saudara harus cari tahu tentang ini. Ingat ya, ini kasusnya perdata. Jangan sampai nanti saudara googling tapi masuknya kasus pidana. Ini kasusnya perdata. Lalu saudara di kelompok itu akan presentasi. Masalahnya, biasanya mahasiswa itu sengaja, saya nggak presentasi. Nanti saya yang akan menunjuk yang presentasi. Lalu syarat lagi yang saya agak temukan bermasalah adalah banyak mahasiswa presentasi ya dia tinggal baca saja dari slide yang ada. Tinggal baca dari HP-nya. Tidak. Yang presentasi ke depan nanti akan ada 2 orang masing-masing kelompok. 2 orang, kan 5 orang ya, rata-rata. Nanti yang presentasi 2, yang nunjuk saya dua-duanya itu, dan dia tidak boleh buka HP. Kertas boleh, jadi dicatat boleh, gitu. Tapi buka HP tidak. Depan. Oke? Dibagi 7 kelompok, masing-masing kelompok akan presentasi selama 5-10 menit. Ya, sekitar 5 menit sajalah. Lalu saya yang tunjuk dan tidak boleh buka HP. Ada pertanyaan? Kelompoknya saya bagi atau kalian bagi sendiri? Bagi sendiri apa? Harus 7. Jangan sampai kurang ya. Bagi sendiri. Ah, berarti saya akan memilihkannya. Oke. Satu. Cepat. Ulang itu 1. Terus. 1, 2, ya. Terus. Nah, oke. Berarti kelompok 7-nya 4 orang. Silakan bergabung dengan angka yang tadi didapatkan. Waktu saudara sampai 10.15. Oke?